Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, I will explain and give you answer for set 3. Ya, udah sampai selesai. Jadi, kalau bisa disimpulkan setelah saya cariin buat kalian jawabannya, set 3 ya. Anggap soalnya set 2 itu udah selesai. Jadi, set 3 itu ada 5 teks. Teks 1 itu untuk nomor 1 sampai nomor 4, teks 2 untuk nomor 5 sampai nomor 10, teks 3 nomor 11 sampai 14, teks 4 15 sampai 17. Nah, harusnya ada teks 5 untuk nomor 18 sampai 20. Tapi it's a missing text. Jadi teksnya nggak ada. Teksnya about measurement kayaknya. Ya, measurement about the length of foot, knots, sama apa tuh tadi terakhir nomor 20. Nah, dari nomor 20 itu yard sama yard. Jadi nanti coba cari-cari aja kalau 1 foot itu length-nya berapa dalam bahasa Inggris. The definition in English. Cari coba definisinya dalam bahasa Inggris. Foot, a foot. Terus knot. Knot itu buat kecepatan pelayaran kalau nggak salah gitu ya, kecepatan perahu gitu. Yard itu panjang, ukuran panjang kalau di Amerika tuh. Dia bukan matrix. Kalau matrix itu kan 1 meter, 2 mm, cm. Nah, itu namanya matrix. Nah, kalau di Amerika itu dia nggak pakai matrix, dia pakainya measurement. Jadi kenapa kalau di Amerika itu kalau bikin kue itu bukan pakai gram, pakainya a cup. pakai cup, pakai measurement yang lain, tapi nggak pakai gram. Kalau di daerah Inggris dan hampir di seluruh dunia itu kalau mau masak itu biasanya ukurannya gram, pakai gramasi gitu ya. Kalau di Amerika tuh nggak ada measurement namanya, tapi bukan metric measurement. Nah, itu tadi yang untuk yang teks 5 yang missing text, tapi saya bahasnya dari yang nomor 1 aja dulu ya. Number 1. Ya, the text is about Harvard University ya. Jadi pas nomor 1, the main idea of this passage is that the answer is A. Yang number 2 ya, it ya can be inferred from the passage that Puritans who traveled to the Massachusetts colony were rather well educated ya. Soalnya kalau dilihat di paragraf kedua itu Puritan itu dia graduates from England prestigious Oxford and Cambridge universities gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, the pronoun they in sentence 2 paragraph 2 refers to university graduates ya. B, yang B ya. Kalau they-nya itu cuma ngomong Oxford sama Cambridge universities doang, itu salah ya. Soalnya yang diomongin itu graduates-nya, lulusannya, bukan university-nya. Oke, yang number 4, the following of not mention of the John Harvard itu yang where he was buried, yang C. Ya, kalian bisa lihat di paragraf 3 itu tempat dia dikuburkan nggak ada. Tapi dia meninggalnya kenapa, terus dia datangnya dari mana, terus apa yang dia mau sumbangkan ke Harvard, ya Harvard University ya. Terus cita-citanya sama perjuangannya untuk membangun universitas itu apa, itu ada di paragraf ke-3. Oke, for the next text, yang teks kedua dari nomor 5 sampai nomor 10 ya. Number 5, pendapatnya, yang ditanya itu pendapatnya penulis mengenai polusi, yaitu di paragraf 1 ya. Paragraf 1 ya, yang di halaman sebelumnya.
sama paragraf 2 ya. Nah, di situ saya ngambil kesimpulan bahwa jawabannya itu ada di yang C ya. Energy from sun and wind will produce the minimum level of the pollution gitu ya. Itu udah setelah baca seluruh paragraf. Yang number 6, in presenting the ideas, the author starts by ya, untuk mencapai ke kesimpulan yang nomor 1, penulisnya itu pakai cara yang bagaimana? Dilihat di paragraf pertama, yang dilakukan sama penulis apa? Jawabannya yang A, describing the types of energy source ya. B bisa sebenarnya, referring non-renewable energy resource bisa, tapi kan dia juga menyebutkan renewable energy, jadi nggak cuma non-renewable energy aja yang dijelasin gitu. Jadi dia menjelaskan types of energy source ya. Number 7, the other attitude towards energy alternative energy may be best described as being, jawabannya yang B, optimistic ya. Saat dia saat penulis teks tersebut membicarakan tentang alternatif energi, itu vibes-nya selalu positif, nggak ada yang negatif ya. Pessimistic juga nggak. Terus asertif, kalian coba cari artinya asertif. Asertif itu dia kayak apa ya? Kayak skeptis, asertif itu. Sympathetic itu kayak kesian, padahal sih nggak kesian amat. Kalau dilihat di teksnya itu lebih netral lebih ke optimistic. Terus coba kalian baca aja, kalau kalian nggak setuju nanti coba kasih emot marah boleh nanti ya, di komen di react gitu ya, di react nanti postingan yang ini. Terus yang nomor 8, number 8, the paragraph preceding the passage most likely deals with, jawabannya yang B, investment need for equipment installation ya. Paragraf yang seterusnya apa ya? Yang D juga bisa sebenarnya. Nah, let's discuss about yang nomor 8 ya. Tapi kalau saya lebih ke jawaban yang B. Ada di paragraf itu yang bikin saya yakin kalau jawabannya B. Oke. Yang number 9, the ideas of the passage may best summarize that, jawabannya yang D, alternative energy solution can keep our environment clean and green gitu ya. Okay, and number 10, based on the passage, it can be hypothesized that we cannot stop global warming and save non-renewable energy resource for our future generation if B, we keep using fossil-based energy at the present rate gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri teksnya. Jawaban yang B, mungkin kalian bisa setuju sama saya kalau jawabannya yang B ya. Terus next itu ada teks ketiga, nomor 11 sampai nomor 14. The text is about a play, jadi tentang pementasan gitu ya, tentang drama yang dipentaskan di Inggris pada tahun 1955. Judulnya Waiting for Godot ya, menunggu Godot. Jadi ceritanya tuh kalau menurut teks ya, ceritanya tuh cuma ada batu sama pohon di stage-nya. Terus Godotnya, Mr. Godotnya, si tokoh Mr. Godot itu gak datang-datang. Jadi satu teater itu protes gitu, apa-apaan nih gitu kan, pementasan apa ini gitu kan. Tapi ternyata emang ceritanya seperti itu. Nah, karena ceritanya kontroversial seperti itu, akhirnya Waiting for Godot itu review pementasannya itu ditulis di surat kabar namanya The Sunday Times. Nah, itu dapat pujian. Kenapa? Karena dia termasuk pementasan yang avant-garde. Avant-garde, kalian cari tahu tuh artinya avant-garde. Avant-garde itu ada di soalnya ya. Ada ditanya avant-garde itu maksudnya apa sih gitu ya. Let's talk about it. Number 11. Which sentence if inserted in the blank space? Nah, ini kan ada blank space ya. Ada huruf
ada angka bertanda kurung. Kalau dilihat teksnya itu ada angka di dalam kurung. Itu ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, terus sampai kalimat 8 itu kosong. Ya, kalimat 8 itu kosong dan kalian diminta untuk memilih kalimat yang sesuai sama kalimat yang selanjutnya. Jadi saat kalimat itu dipasangkan dengan kalimat yang berikutnya, itu make sense, kalimatnya jadinya jadi berkelanjutan. Nah, kuncinya ada di conjunction-nya, penghubung antara satu kalimat sama kalimat yang lain. Di sini kalian lihat di situ ada however. Ya, kata however itu kalian terjemahin itu. However artinya apa? Ya, however setahu saya artinya itu meskipun begitu gitu ya, walaupun begitu. However gitu ya. Berarti dengan conjunction yang however, kalimat yang selanjutnya itu tidak mendukung kalimat yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalimat yang sebelumnya yang blank itu harus berlawanan dengan kalimat yang setelah however. Ide pokoknya. Nah, jadi setelah saya berpikir using my brain and my knowledge, yang lebih ngena untuk mengisi yang nomor 8 itu yang B. Gitu ya. Itu tidak tidak sejalan dengan kalimat setelah however. Jadi lebih nyambung, lebih make sense. Gitu. Yang number 12, judging from the information provided in the paragraph which the following statement is accurate. Itu silakan kalian pilih, tapi jawabannya itu yang A. Ya, yang accurate ya. Yang accurate itu yang A. Ya. It's not written by Peter Hall. It's Peter Hall di sini ngapain ya? Nggak ada malah di sini. Adanya yang di isian nomor 11. Ya, dia director bukan writer. Writernya itu Samuel Beckett. Ya kan? Oke. Next, number 13, which is the following provide the best definition of the term avant-garde. Tuh tadi ya, cari kalian avant-garde. Avant-garde itu lebih ke inovatif gitu ya. Advance level before their time gitu. Kayak saya yang berusaha bisa berbahasa Inggris sebelum digembar-gemborkan di sekolah bahwa bahasa Inggris itu jadi mata pelajaran wajib. Saya agak avant-garde. Enggak ya. Lanjut, number 14, which of the following best describe the attitudes of author of the passage toward the play Waiting for the Godot. Waiting for Godot itu lebih ke B ya. It was a curiosity in theater history. Ya, kenapa saya pilih yang itu? Karena yang A, it represent the turning point in stage history juga enggak. Setelah itu pun tidak semua pementasan itu pakai konsep yang sama dengan Waiting for Godot. Terus it is the most important play of the 20th century, enggak juga gitu ya. Enggak juga, karena reaksi penontonnya tuh enggak semua bagus gitu ya. Enggak semua bagus. Jadi dia lebih ke kontroversian, ada pro, ada con-nya. Terus it's kind of serious critics. Well, it is ya, serious critics, tapi menurut teks yang dikasih itu serious criticsnya itu tidak ada yang negatif, semuanya positif ya. Vivian Mercer di situ positif reviewnya, terus The Sunday Times juga positif. Jadi kalau dia serious critics berarti ada kritik beneran di situ, ada komplain. Nah, sementara ini yang diceritain komplainnya cuma dari penonton aja gitu ya. Terus yang E, it's too repetitious gitu, terlalu banyak pengulangan. Enggak ya, di sini kita bilang itu bukan jawabannya karena di teks itu ada Vivian Mercer
describe Godot as a play with which nothing happens twice gitu. Jadi nggak ada repetisi di situ, walaupun memang ada yang diulang gitu loh. Mungkin daunnya jatuh, nanti kan coba baca deh, daunnya jatuh, kayak ada daun yang jatuh, tapi daun yang jatuh itu tidak pernah jatuh dengan cara yang sama gitu. Bingung kalian ya? Ini linguistik sih, bukan linguistik, maksudnya sastra ya. Kalian bisa sastra nanti kalau udah agak lebih gede, udah lebih dewasa, udah masuk kritik sastra tuh baru ngerti. Kalau sekarang kayaknya belum ya. Lanjut nomor 15 sampai 17, teks 4 ya. Teks 4 itu tentang sejarah dolar, sejarah sejarah monetary history, apa ya itu di bahasa Indonesiain, sejarah keuangannya Amerika ya. Jadi Amerika tuh dulunya itu ada suku aslinya ya, ada native, ada suku native-nya di situ. Sama kayak kalau di Australia itu ada Aborigin. Nah di Amerika juga ada suku Indiannya. Sebenarnya mereka namanya juga bukan suku Indian, itu bikin apa, Indian itu nama dari yang dikasih sama Columbus. Karena Columbus itu tugasnya sebenarnya nyari India, tapi nggak nyampe ke India, dia malah nyampenya ke Amerika. Di suku Indian itu ya, Indian saya pakai tanda kutip ya, Indian yang di Amerika tuh sebenarnya sukunya namanya beda-beda, lain-lain. Ada Milwaukee, ada Cherokee, ada Navajo. Nah kalian coba cari aja tuh, nama suku-sukunya banyak kok ya. Nah yang datang ke Amerika ya, benua Amerika, sama yang datang ke benua Australia pada saat itu tuh di abad ke-18 kalau nggak salah ya, abad ke-18 itu tuh semua pendatang dari Eropa, terutama dari Inggris, Belanda, Jerman, sama Prancis, Spanyol, dan Portugis gitu, pada pengelana yang mau mencari daratan baru. Nah di situ karena yang ngasih mandatnya saat itu adalah kalau enggak kerajaan Prancis itu kerajaan Inggris. Nah jadi yang ngasih biaya ke mereka, si pengelana itu juga kalau enggak kerajaan Prancis ya kerajaan Inggris, yang mana uangnya ada di mereka. Dan saat itu uang itu nilainya masih pakai gold and silver ya, gold and silver. Nah kita yang orang muslim ya, ini maaf nih kalau ada yang non muslim ya, yang orang muslim juga kan kita dari awal dari zaman Rasulullah itu juga sudah pakainya alat tukarnya itu bukan uang kertas tapi dinar dirham, which is gold and silver gitu. Nah itu yang membuat kita itu sebenarnya kuat sebagai suatu kaum, itu sebenarnya kuat. Kenapa? Kita punya uang yang nilainya itu setara emas dan perak gitu. Kita nggak pakai uang kertas yang nggak ada harganya. Tapi setelah itu kan kita dijajah sama Belanda, dan Belanda itu kalau nggak salah dulu itu di bawah kerajaan Inggris dan Prancis gitu ya. Dia punya kerajaan sendiri tapi punya utang perang sama Inggris, sama Jerman, sama Prancis gitu deh. Begitu deh ceritanya, nanti kalian coba cari sendiri ya sejarahnya. Lanjut ya, kita ke soal number 15. The passage mainly discuss C jawabannya American monetary system of the 7th and 18th centuries. Terus yang 16, the passage indicates that during the colonial period money was scarce. Ya itu nanti kalian bisa dapat itu di kalimat pertama. In the American colonies there were little money. Jadi uangnya sedikit. Karena yang dikasih itu cuma sedikit banget sama pemerintah Inggris ke kolonis. Ya, nggak kayak Amerika sekarang ngasih Israel banyak duit kan. Ya udah lanjut ya. 17,
The expression a means of in the sentence 2 paragraph 1 could best be replaced by the a method of gitu ya. Itu ada di kalimat, sebenarnya bukan di kalimat kedua itu ya. Itu di kalimat ketiga ya, sebenarnya di kalimat ketiga. England wanted to keep money out of America as a mean of controlling trade gitu ya, sebagai cara untuk mengontrol perdagangan ya. 18. What is stated about the term food as used in the Romance? Ya, tuh ya, ini ya yang saya bilang teks 5 harusnya ada tapi di sini tidak tercantum ya. Jadi saya jawabnya seadanya nih, sesuai pengetahuan saya aja ya. The term of food is equal length of 2 steps gitu ya. Satu kaki itu dua kali ngelangkah, ukurannya 2 kali ngelangkah ya. Terus nomor 19, it's implied the passage that, nah ini dari option A sampai option E, it talks about knots ya. Knots yang di sini bukan simpul ya, yang dimaksud bukan simpul tapi ukuran kecepatan pelayaran gitu, belayarnya kecepatannya berapa knots. Nah, kenapa pakai knots, itu ada sejarahnya ya. Itu ada sejarahnya, kalau kalian penasaran boleh cari sendiri, ada pasti di YouTube gitu, the origins history of knots. Itu kalian bisa. Nah, tapi kalau ini kayaknya jawabannya itu yang B ya. Knotted rope could be used to measure knots without an hourglass. Atau yang D, the measurement in knots requires information on both distance and time. But hell, I cannot answer this because the text doesn't exist ya. Saya nggak bisa kasih jawaban yang benar karena teksnya nggak ada. Terus yang number 20, it is not mentioned in the passage that the term yard ya, tidak disebutkan dalam teks bahwa yard ... Nah, option E sama option E itu menjelaskan mengenai yard itu apa gitu ya. Yard was originally used to describe a measurement based on body parts. I don't think so. Terus change in definition in the 14th century, probably gitu ya. Was in use prior to the term foot, probably. Is now equal to 3 feet, probably. It's still used today as the measurement, yes, it's still used as measurement gitu. Tapi karena teksnya nggak ada, kita nggak bisa menentukan ini yang tidak disebutkan di dalam teksnya yang mana gitu ya. Dengan ini resmi saya sudah menjelaskan set 3 selama kurang lebih 23 menit ya. Jadi set 4 sama set 5 nya kayaknya besok bisa saya selesaiin deh. Jadi videonya length-nya mungkin bisa 40 menit gitu ya. I try to make it as short as possible, tapi saya dapatnya 24 menit ya. Thank you for listening. Jangan lupa belajar yang benar ya. Dadah, assalamualaikum.